Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin rahimakumullah, kita akan lanjutkan bahasan surat Al-Baqarah 218. Sekarang bab jinayah bagian ke-33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sungguhnya orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan pada kajian yang lalu, seri 32, kita sudah bahas walladzina hajaru. Sekarang wajahadu fi sabilillah. Perkataan jahadu berasal dari kata jihad, yang kata aslinya jim hadal, yang berarti mengerahkan segala kemampuan dan kesungguhan untuk meraih sesuatu. Jadi secara bahasa jihad itu mengarahkan segala kemampuan, segala kesungguhan, segala usaha untuk mendapatkan sesuatu, untuk meraih sesuatu. Sedangkan dalam syariah tentu saja jihad berarti mengerahkan segala kemampuan dan kekuatan untuk membela dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Al-Jurjani memberikan definisi al-jihad itu huwa du'a ila dinil haq. Jihad itu adalah perjuangan, mengajak, membawa umat ke jalan yang benar, ke jalan agama yang benar. Jihad dilakukan dengan berbagai hal. Dan ini sudah saya bahas di dalam kajian hadis tentang jihad, jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum, ada juga wa aidiakum. Dalam kajian hadis tentang perjuangan agama Allah, ya, tentang jihad fi sabilillah. Dan memang Rasulullah SAW menandaskan jahidul musyrikin bi amwalikum wa aidiakum wa alsinatikum. Ada juga jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Jadi kalau kita telusuri dua hadis yang redaksinya berbeda, ada kesamaannya, yaitu memerintah berjihad. Kedua, sasaran yang dijihadi, yang diperjuangkan, yaitu musyrikin. Jadi yang diperjuangkan oleh kita adalah jihad, dan yang dijihadi oleh kita adalah musyrikin. Sedangkan alat jihadnya harta, bi amwalikum wa aidikum, tangan yang arti kekuasaan, wa alsinatikum, dan lidah atau lisan. Tapi kalau di dalam hadis lain bunyinya wa anfusikum, jiwa. Jadi sehingga jumlah alat jihad itu bisa empat-empatnya, yaitu harta, tenaga atau kekuasaan, dan lisan atau lidah. Dan perkataan jahidu itu kan fi'il amr
yang menunjukkan perintah. Yang tentu saja kalau perintah mencakup ke berbagai lapisan umat, lapisan masyarakat. Makanya ada yang berpendapat bahwa jihad itu kewajiban ain. Setiap muslim harus berjihad, memperjuangkan. Dan di dalam segala aspek kehidupan ada jihadnya. Dan kalau surat Al-Baqarah 218 ini diterapkan di dalam segala aspek kehidupan, 3 serangkai iman, hijrah, dan jihad itu ada di dalam segala kehidupan. Mulai dari kehidupan pribadi sebagai muslim, dalam keimanan, dalam syariah, ibadah, dalam muamalat, dalam ekonomi, dalam akhlak, dalam berpolitik. Itu harus mencakup 3 rangkai ini. Iman, hijrah, dan jihad. Ya, kita buktikan, kita lihat bagaimana caranya agar kita memiliki nilai iman, hijrah, dan jihad di dalam segala aspek kehidupan tersebut. Kita contoh umpamanya menurut Asy-Syaukani bahwa jihad itu merupakan kata kerja yang memerintah di dalam segala aspek kehidupan. Jadi hadis ini menunjukkan memerangi kemusyrikan, memerangi kekufuran, memerangi kemaksiatan, hukumnya wajib dengan menggunakan tangan, harta, kekuasaan, dan lisan. Itu kan di dalam segala aspek kehidupan kita melaksanakan perintah tersebut. Dan nilai keimanan kita tidak terlepas dari kemampuan berjihad. Am hasibtum an tutraku walamma ya'lamillah alladina jahadu minkum walam yattakhidu min dunillah wala rasulih walal mu'minin walijatan wallahu khabirum bima ta'malun. Apa kalian mengira kan dibiarkan begitu saja padahal belum diketahui tampaknya, buktinya berjihad di antara kalian, dan tidak kelihatan buktinya untuk tidak mengangkat pemimpin selain dari Allah, Rasul, dan orang-orang mukmin. Allah itu maha waspada lagi maha mengetahui atas apa yang kalian perbuat. Jadi kan ini pertanyaan berupa penegasan dari Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan agar umat manusia jangan menyangka bahwa keimanannya sudah langsung diakui sebagai iman yang benar padahal belum dimintai buktinya dengan jihad. Oleh karena itu pertanyaan yang semacam ini atau istifham itu merupakan bantahan atau istifham inkari bagi yang menyangka sudah sempurna iman tanpa jihad. Dan pada kajian hadis sudah saya sampaikan ayat dan hadis ini yang berfungsi celaan terhadap orang yang tidak mempunyai program dalam jihad. Bahkan di dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, man mata walam yagzu walam yuhaddis bihi nafsahu mata ala syu'batin min nifaq. Barang siapa yang mati tidak dalam keadaan jihad dan tidak punya program untuk jihad, maka boleh jadi matinya itu ala syu'batin min nifaq, pada bagian kemunafikan. Jadi memang merupakan bukti yang tidak bisa kita lepaskan di dalam berjihad ini. Dan oleh karena itu sebagai ujian bagi kita sampai di mana keimanan kita dibuktikan di dalam jihad fi sabilillah. Dan orang
yang benar-benar beriman adalah yang tidak ragu lagi di dalam jihad memperjuangkan agama Allah baik dengan harta maupun jiwa. Innamal mu'minuna alladzina amanu billah wa rasulih summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Ulaika humus shadiqun. Yang benar itu berdasar ayat ini jelas. Mukmin yang benar itu adalah yang benar-benar iman kepada Allah dan Rasul, tidak disertai keraguan, walam yartabu, dan dibuktikan dengan jihad, baik dengan harta maupun jiwa, baik dengan tangan maupun lisan. Fisabilillah, di jalan Allah. Mereka itulah as-shadiqun. Maka secara garis besarnya jihad itu ada yang bersifat askari, ada yang bersifat fikri. Nah, jihad yang bersifat askari adalah yang membidangi kekuasaan, seperti angkat perang, pertahanan, dan keamanan. Itu dikelompokkan al-ghazwul askari, jihad askar. Ya, kalau di pemerintahan jihad askari itu yang aktif dalam bidang kepemerintahan, itu bertanggung jawab untuk jihad askari. Jadi baik dari sudut eksekutif, presiden, gubernur, wali kota atau bupati, tingkat kecamatan sampai kelurahan, karena dia punya kekuasaan, maka askari. Begitu pula aparat pemerintahan yang membidangi pertahanan, seperti ketentaraan, itu askari. Demikian pula keamanan, seperti kepolisian, itu adalah jihad askari. Nah, dia punya kekuasaan dengan tangannya. Dengan kalau pertahanan kesenjataannya, kalau presiden, gubernur tadi dengan kekuasaan membuat peraturan SK dan bertindak, itu jihad askari. Tapi ada juga yang tidak terjun di bidang itu, sehingga tidak punya kekuasaan dalam bidang fisik. Ya, itulah jihadnya, jihad fikri, al-ghazwul fikri. Ya, seperti kalau di pemerintahan ada DPR, ada MPR, ada DPD, itu lebih banyak jihad harusnya gitu, ghazwul fikri. Atau dalam bidang pendidikan, fikri, kedokteran, keperawatan, farmasi, lebih banyak pikiran, berkaitan dengan pikiran. Jadi pada dasarnya dua satuan tugas ini tidak boleh lepas dari kalangan kaum muslimin. Sehingga ditandaskan di dalam surat At-Taubah, wa ma kanal mu'minun liyanfiru kafatan falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun. Tidak sepatutnya mukmin itu terjun semuanya ke lapangan atau ke askari atau ke pemerintahan, ke pertahanan, keamanan, kepolisian, tidak semua terjun ke situ. Falaula nafaru min kulli firqatin. Kenapa tidak di antara firqah itu, minhum di antara mereka, ta'ifatun liyatafaqahu fiddin, yang memperdalam keagamaan, walinduriu qaumahum, dan memberikan peringatan idza raja'u, apabila kembali ilaihim, kepada mereka, la'allahum yahdarun. Jadi jelas di sini ada yang liyanfiru, ya, itu ghazwul askari, jihad di bidang askar. Ada juga liyatafaqahu fiddin, memperdalam
keagamaan. Dan semuanya harus punya program untuk jihad di jalan Allah, untuk memperjuangkan agama Allah. Jadi negara ini baru lancar apabila programnya sama seluruh aparatnya, ya, seluruh masyarakat, rakyat maupun pemerintahan untuk melaksanakan keagamaan. Ya, jadi kalau sekarang kenapa keislaman tidak terlaksana secara keseluruhan? Karena memang masih ada perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya. Ya, kalau semuanya sepakat ingin menjalankan syariat Islam, tentu saja otomatis akan terlaksana. Dan memang kaitan dengan ini bisa saja di suatu negara itu tidak menyebut, undang-undangnya tidak menyebut berdasar syariah atau berdasar Quran dan Sunnah, tetapi kalau seluruh masyarakat, baik aparat pemerintahan atau yang disebut dengan askari maupun fikri, menjalankan hukum Allah, menjalankan aturan Allah, otomatis al-Islam akan terlaksana. Seperti sering saya secara berulang, kenapa di Indonesia tidak menobatkan diri berdasar syariat Islam di dalam urusan busana, urusan pakaian, dan tidak ada aturan baik yang melarang maupun yang memerintah, tetapi jelas busana muslim, busana muslimah di Indonesia itu jauh lebih maju dibanding negara-negara Arab umpamanya, ya. Jadi Arabnya umpamanya seperti Emirat atau Yordan mungkin, terus negara-negara yang seperti itu. Nah, kan semarak busana muslim itu lebih banyak di Indonesia dibanding dengan negara-negara yang tersebut tadi. Karena apa? Karena ada kesepakatan di kalangan umat untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan di Indonesia ini ada suatu letupan saja tentang yang bertentangan dengan syariat Islam, gencar perlawanannya. Umpamanya sekarang lagi rame dibicarakan urusan PKI. Ya, walaupun PKI sekarang berusahanya di bawah tanah, tapi kan kelihatan, diketahui oleh umat Islam. Begitu gencar kaum muslimin di berbagai media massa untuk memerangi komunis. Walaupun komunis itu sekarang masih boleh dikatakan masih sembunyi-sembunyi. Mereka berjuang, masih banyak yang menyelinap ke berbagai lapisan. Tapi kaum muslimin sudah gencar melawannya. Dan saya yakin komunis itu tidak akan bisa hidup lah di Indonesia. Asalkan kaum muslimin punya ide, punya keinginan, dan punya program di dalam jihad. Baik jihad askari maupun jihad fikri. Asal tentu saja diterapkan di dalam segala aspek kehidupan. Jadi kalau kita perhatikan ayat wa makanal mu'minun liyanfiru kafah falulana faru min kulli firqatin minhum ta'ifah yatafaqahu fiddin walinduru qaumahum idza raja'u ilaihim la'alhum yahdarun, dikaitkan dengan hadis jahidul musyrikin. Berarti jihad ini merupakan program seluruh umat. Yang diperangi adalah musyrikin. Alatnya amwal, harta atau biaya, anfus, jiwa atau tenaga, aidiakum, tangan atau kekuasaan,
alsinatikum lisan atau media. Dan ini semua dilakukan oleh kaum muslimin yang satuan tugasnya ada askari, ada fikri. Askari yang tadi yaitu dalam bidang pemerintahan, baik eksekutif maupun yudikatif. Kemudian fikri mungkin lebih banyak di dalam legislatif, dalam dunia sosial. Tapi semuanya juga menggunakan ini. Harta, jiwa, kekuasaan, lisan. Kekuasaan punya kekuatan. Walaupun mungkin hanya seorang dosen, kekuasaannya apa? Ya, kekuasaan untuk instruksi kepada mahasiswanya. Hanya kekuasaan seorang dosen berbeda dengan wali kota. Tapi kekuasaannya mah tetap, dan dia gunakan kekuasaan itu. Makanya program askari dan fikri bisa satuan tugasnya ummatun yad'una ilal khair, yaitu yang berdakwah, mengajak kepada al-Islam, kepada al-khair, ya'mur, amar ma'ruf, dengan kekuasaannya, perintah, dan nahi munkar, dengan kekuasaannya, mencegah kemungkaran. Nah, itulah al-muflihun. Dan semuanya itu bisa diperoleh dengan jihad. Makanya bi amwalikum, jihad dengan harta itu cukup besar pengaruhnya. Jadi kalau kita kaitkan dengan hadis tadi dan ayat Al-Quran, jelas ya, harta, tenaga, mengorbankan harta untuk jihad itu termasuk infak paling tinggi nilainya. Karena Ibnu Umar itu meriwayatkan, lama nuzilat ayat masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kama salihabatin anbatat sama sanabil fi kulli sumbulah mi'ata habbah. Rasul itu masih meminta, Rabbi zidni, kalau ada infak yang nilainya 700, apakah ada yang lebih? Yaitu man dalladzi yuqridullaha qardan hasanan. Nah, itu yang menanam saham di dalam qardun hasanan, dan itu fayudha'ifu lahu ad'afan katsira, berlipat ganda. Bahkan ada lagi, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Dalam berjihad dengan sabar, dengan mengerahkan segala kemampuan tanpa hitungan. Oleh karena itu, menggunakan harta nilainya ada yang 10, ada yang 700, ada yang berlipat-lipat. Rasul bersabda, man anfaqa nafaqatan fadilatan, barang siapa yang menginfakkan harta lebih fisabilillah jalan Allah, ada pabisab imiatin, ada yang mempunyai nilai 700. Wa man anfaqa ala nafsi, barang siapa yang infak atas dirinya sendiri, au ala ahli, atau untuk keluarga, au ada maridon, atau menengok orang sakit, au maza'adan, mengatasi berbagai kesulitan, antorikin fahya hasanatun bi asyri amsalihah, maka itu 10. Jadi infak itu kalau kita jumlahkan dari hadis dan ayat, ada yang nilainya 10, ada yang 700, ada yang berlipat-lipat bighairi hisab nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu termasuk golongan jihad bi amwalikum. Jadi kalau digunakan untuk bi amwalikum, harta kita itu untuk jihad di jalan Allah, maka nilainya ada yang 10, ada yang 700, ada yang lipat-lipat. Kalau yang berkaitan dengan sosial itu 10. Kalau yang berkaitan yang produktif, perjuangkan agama Allah, itu 700. Tapi kalau saham di dalam menegakkan ma'ruf, memberantas kemungkaran, itu bighairi hisab.
Nah, itu amwal. Kemudian alsinah, lisan, perkataan lisan. Tentu saja lisan juga demikian hebat peranannya, jadi jangan dianggap sepele itu lisan. Dalam surat Ibrahim ayat 4 ditandaskan wama arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum fayudhillullahu may yasha wa yahdi may yasha wa huwal azizul hakim. Tidak kami utus seorang rasul kecuali dengan lisan, bahasa. Jadi jihad dengan bahasa itu juga berperan penting, karena bagaimana bisa menjelaskan kepada umat tanpa bahasa mereka, liyubayyina lahum, untuk memberikan penjelasan. Fayudillullahu may yasha wa yahdi may yasha. Maka Allah memberikan apa? Bisa saja menimbulkan orang sesat, bisa juga Allah Subhanahu wa taala punya kuasa untuk memberikan petunjuk. Dia adalah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi di sini jihad dengan lisan bisa mencakup debat, adu argumen, kemudian ajakan, juga memberikan informasi mana yang benar, mana yang tidak benar. Makanya ketika Nabi Musa diutus oleh Allah ke Fir'aun, dia meminta bantuan Harun, karena Harun itu jago dakwah bil lisan, absahu minni lisana. Dia lebih fasih di dalam bicara. Jadi memang tidak cukup jihad itu hanya dengan tenaga, dengan kekuasaan, tanpa ada lisan. Jadi berperan penting lisan juga. Dan As-Suyuti itu berpandangan jihad dengan lisan membuktikan kesalahan dan kelemahan ajaran musyrikin, dan membuktikan keunggulan dan kebenaran al-Islam, sehingga tahu mana yang benar, mana yang salah. Nah, itu dengan lisan. Dia menyampaikan kebenaran dengan berani menunjukkan mana yang salah, mana yang benar, itu berperan penting dalam jihad. Oleh karena itu Rasul bersabda, inna min a'dhamil jihad kalimatu adlin inda sultanin jair. Jihad yang paling utama, yang paling tinggi nilainya adalah kalimat menunjukkan keadilan di depan penguasa jahat. Jadi itu sangat penting jihad dengan lisan. Dan semuanya itu yarjuna rahmatallah. Jadi harus bertujuan untuk mencapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya kira bersambung bahasan ini dikaitkan dengan ulaika yarjuna rahmatallah. Saya anggap cukup sampai di sini. Ghafarhu li walakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.